Shalom para pemimpin di Gereja Muara Sharon Surabaya, apa kabar? Kali ini kita bertemu kembali di dalam GMS Leadership Podcast dan kita akan membahas satu tema yang sangat menarik pada kesempatan ini, yaitu The Spirit of Discipleship. Jadi semangat di dalam pemuritan. Nah, kita bersama-sama dengan satu narasumber yang sangat luar biasa. Saya pribadi mengenal beliau waktu itu saya masih SMP ya, dan kita sambut bersama-sama Bapak Pendeta Jonathan Patiasina, atau yang kita biasa sebut dengan panggilan yang sangat akrab, Kak Jo. Apa kabar Kak Jo? Sangat baik, thank you. Luar biasa. Lama gak ketemu ya Kak Jo ya? Lama banget sama kamu. lama banget. Iya. Nah Kak Jo, hari ini kita mau bahas satu hal yang sangat-sangat penting, yaitu tentang pemuritan atau discipleship. Nah, menurut Kak Jo, discipleship itu seperti apa sih konsep discipleship itu? Karena begini, saya mendapati seperti ada dua kutub begitu ya tentang pemuritan. Jadi ada sebagian pihak yang memahami bahwa pemuritan itu adalah ketika kamu ada di gereja, kamu ada di dalam sebuah kelompok sel atau connect group di gereja, itulah pemuritan. Tapi ada satu sisi yang memahami bahwa pemuritan itu terjadi ketika engkau ada di dalam kelas, ya kan, di dalam kelas-kelas pendalaman Alkitab mungkin, pembelajaran seperti itu. Di sana proses pemuritan terjadi. Saya secara pribadi mengamati ada dua pemahaman yang seperti ini. Nah, menurut Kak Jo, seperti apa sih konsep pemuritan yang sebenarnya itu? Konsep pemuritan itu sebenarnya menjadi sangat penting karena tujuannya. Jadi konsep pemuritan menjadi sangat penting karena tujuannya, ya. Jadi kalau pernah dengar ada seorang theologian yang dari Jerman yang namanya Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer berkata begini, ya, ini, a church without discipleship is always been the church without Christ. Disebabkan karena discipleship itu sendiri telah merupakan sebuah proses murid Kristus bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. Dan mereka menjadi, ini kata saya pilih hati-hati, eklesia atau pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Jadi pemuritan itu menjadi sangat penting karena tujuannya. Itu dia, jadi dia penting. Nah, sementara orang lebih memperdebatkan caranya, harusnya kita kembali ke tujuannya. Kenapa Yesus pilih murid? Kenapa mereka kemudian, bahasa yang kita pakai di Surabaya ini, wira-wiri dari utara ke selatan, selatan ke utara, bolak-balik bersama-sama. Padahal tujuannya adalah Yesus mau menyatakan kepada mereka, nih saya Mesias, saya Raja. Kamu harusnya belajar menjadi serupa dengan aku dan memerintah dengan aku. Itu sebenarnya yang merupakan tujuan Tuhan jadikan manusia kan. Kejadian 1 ayat 26 itu, baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan kita supaya mereka berkuasa atau memerintah. Nah, itu tujuannya. Jadi kalau mau tahu pemuritan itu penting karena apa? Urgensinya karena apa? Karena tujuannya. Soal apakah dia kelas, apakah dia apa, terserah sudah mau bikin seperti apa. Yesus dalam hal ini langsung pada pusat kehidupan. Yesus membangun komunal untuk di dalamnya langsung berinteraksi. Jadi karena mereka belajar kehidupan, bukan belajar teori atau pengetahuannya. Jadi generik banget ya. Jadi pemuritan itu bisa dikatakan di dalam semua aspek kehidupan ya Kak Jo ya. Jadi tidak hanya di satu sisi saja, tapi semua aspek dalam hidup bergereja itu pun di sanalah dimensi pemuritan itu ada sebetulnya ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat berarti apa nggak cukup orang Kristen tuh hanya ke gereja seminggu sekali dengar khotbah, atau mungkin dengar khotbah sekarang kan zaman digital ya, lewat YouTube atau apa. Cukup nggak Kak Jo dengan hanya seperti itu? Ataukah it have to be something more? Ya, harusnya kalau kamu cuma pergi ke gereja seminggu sekali dan kemudian mungkin datang ke kelompok sel seminggu sekali dan kalian rasa sudah selesai, ya kalian salah orientasi. Hanya agama yang buat itu. Kristen bukan agama. Makanya pemuritan adalah bagian yang paling penting karena lewat pemuritan orang banyak dilepaskan dari agamawi
menjadi orang yang totally komitmen pada pribadi Kristus, totally komitmen pada tujuan-tujuan Kristus, totally komitmen pada pekerjaan Kristus. Jadi ini sebuah kehidupan yang totally committed kepada tujuan-tujuan Tuhan. Ya. Tadi Kak juga katakan totally committed to tujuan Kristus, ya, kepada apa tadi, arahan Ada Kristus. tiga hal. Ya. Totally committed pada pribadi Kristus, totally committed pada tujuan Kristus, dan totally committed pada pekerjaan Kristus di muka bumi ini. Bagaimana kalau secara praktis kita bisa melakukan itu? Bagaimana kita bisa berkomitmen kepada pribadi Kristus, tujuan Kristus, pekerjaan Kristus? Di dalam pemuritanlah kita belajar itu, sebab komitmen kepada pribadi Kristus ini adalah landasan paling penting buat kita yang membuka jalan kita kepada kehidupan yang sejati di dalam Kristus. Nah, pemuritan membawa orang ke arah itu. Jadi pemuritan itu mengajar orang untuk belajar mentaati perkataan Kristus. Nah, konsepnya kita mesti tahu, amanat agung Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu bukan perintah biasa, itu perintah raja. Ya. Kita langsung baca ayat 19, kita nggak baca ayat 18. Ayat 18 itu Alkitab berkata gini, segala kuasa telah diberikan kepada aku, baik di sorga ataupun di bumi. Sekarang kamu pergi, jadikan semua bangsa muridku. So ini perintah seorang raja untuk memuridkan bangsa-bangsa. Jadi saya kira itu penting karena memang pemuritan kita komit kepada pribadi Kristus, itu kita komit pada sebuah perjalanan proses keubahan sampai kita menjadi serupa dengan Dia. Menarik sekali. Nah, saudara para pemimpin semuanya, kita bisa simpulkan di beberapa pertanyaan ini adalah bahwa menjadi seorang murid itu ada dalam semua dimensi, tidak hanya dalam satu dimensi tertentu saja tentunya ya. Kita harus berkomitmen untuk menjadi seperti Kristus, ya, meneladani pribadi Kristus di dalam pekerjaan Kristus dan juga di dalam seluruh kerinduan-kerinduan hati Tuhan di dalam kepemimpinan kita. Nah, Kak Jonathan, apakah di dalam pemuritan itu ada tingkatan-tingkatan tertentu atau dimensi-dimensi tertentu? Atau kalau ada apa saja kira-kira? Kalau saya melihat ya, di dalam tingkat pemuritan itu sebenarnya sederhana, tingkatnya simple. Kita masih memerlukan impartasi dalam kehidupan. Kita belajar, itu normal. Kalau belajar ya terserah, ada yang mau pakai kelas, ada yang mau pakai langsung ke kehidupan, ada yang komunal, terserah, tapi belajar. Orang belajar. Belajarnya belajar apa? Belajar taat. Itu kata kuncinya, orang belajar taat. Tapi level keduanya adalah kita bukan lagi pada posisi belajar, kita mulai ke posisi bekerja bersama dengan pembuat murid. Di level itu pembuat murid sama orang yang dimuridkan mulai bekerja bersama-sama. They're sharing thoughts, they're sharing pengalaman mereka untuk mencapai dimensi ini, dimensi kerjasama. Dimensi ini saya pikir leadership perlu pikirkan sekarang ini. Itu yang kita sebut dengan intergenerational leadership, memimpin bersama dengan orang-orang yang kita muridkan, beri kesempatan mereka untuk memimpin dengan kita supaya kemudian mereka terbiasa ada dalam kepemimpinan. Kalau sudah hal tersebut, baru yang ketiga adalah pembuat murid membiarkan muridnya mulai memuridkan orang lain dengan style mereka, dengan cara mereka, dengan DNA mereka, dengan panggilan mereka, dengan karunia mereka. Itu bahkan jadi lebih tajam dan lebih baik. Jadi ada dimensi. Kamu udah dimensi apa? Kalau kamu masih dalam proses belajar, semua orang masih tetap belajar. Tapi ada orang yang harus konsentrasi ke belajar dulu, jangan beri dulu. Tapi ada saatnya kamu setelah belajar, kamu harus belajar impartasi pada orang lain, ya kan? Itu mesti bekerja bersama. Tapi ada saatnya kamu udah mulai inspirasikan orang dengan semua kehidupanmu, waktumu, dan kemudian kamu mulai mementor orang lain atau memuridkan orang lain. Itu dimensi yang paling normal yang saya lihat ya, sangat simpel. Jadi harus belajar dulu, lalu kemudian setelah itu menjadi juga pemurid juga ya. Pertama menjadi murid dulu, lalu kemudian bersama-sama menjadi seorang pemurid ya. Nah, kalau dari pengamatan saya nih Kak Jo ya, kadangkala sebagai seorang pemurid kita itu tergoda untuk menjadikan orang-orang yang kita muridkan itu menjadi seperti kita begitu ya, di dalam style kita, atau mungkin menjadi copy paste dari kita. Itu mungkin sesuatu yang naluri ya mungkin ya, yang mungkin kalau tidak berhati-hati kita bisa terjebak dalam situasi seperti itu. Tapi sebetulnya bagaimana? Normal nggak itu terjadi? Atau seharusnya kita bagaimana kita menjadikan orang yang kita muridkan itu?
sebenarnya semua pemurid mesti mengerti bahwa arah dari pengajaran kita adalah mengarah kepada Kristus, pengajarannya, dan semua yang Yesus katakan. Jadi arah pemuridan kita mengarah pada Yesus. Kan Yesus berkata begini, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian dia berkata, dan ini dia nih, ajarilah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. So fokusnya kepada apa yang Tuhan Yesus perintahkan, bukan pada diri kita. Jadi kita mesti tahu fokus. Kita mesti tahu fokus, bahwa ada fokus waktu kita ingin membagikan mereka untuk berjumpa dengan Yesus sebagai hal yang utama buat kita, supaya mereka terbiasa tidak menjadikan kita sebagai perantara. Ada waktunya kita ada, tapi ada waktunya mereka langsung terhubung langsung dengan Tuhan, terbiasa bersama dengan Tuhan, dan mengembangkan fondasi kehidupan yang kuat dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah itu penting. Pembuat murid harus belajar, ini kata saya pilih hati-hati sekali, untuk touch and detach. Kadang-kala kita kadang-kala tidak harus melakukan banyak hal untuk mereka, tapi mengizinkan mereka secara kreatif menemukannya. Yesus berkali-kali kan berkata kepada muridnya, kasih makan mereka nih 5.000 orang laki-laki nih. Bukan Yesus yang kasih makan, kamu yang kasih makan. Ya, terus Yesus bertanya, yang ada pada mereka apa? Tapi kita cuma konsentrasi pada apa yang Yesus kerjakan. Tapi coba lihat caranya Yesus. Yesus selalu melibatkan murid-muridnya supaya murid-murid yang mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. So it's a good thing untuk kemudian ada pada posisi itu. Bahayanya kalau kita mulai menabur diri kita pada orang lain lebih daripada membawa mereka pada pengenalan Kristus, pada tujuan-tujuan Kristus dalam kehidupan mereka. Karena Yesus bilang, dan ajarilah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuajarkan, atau yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa proses pemuridan itu sebetulnya adalah untuk membawa setiap orang-orang yang kita muridkan finally kepada Kristus. Seharusnya. Ya. Biarkan mereka jadi seperti apa yang Tuhan mau mereka jadi. Kan Paulus bilang begini, aku merasa sakit bersalin. Ya. Sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Paulus sudah bilang sampai rupanya dia jadi dalam orang tersebut. Yang rupa Kristus ini yang menjadi tujuan pelayanan kita dalam pemuridan. Ya, luar biasa. Nah, di dalam sisi pemuridan tentu pasti akan ada tantangan secara praktis ya, Kak Jo ya, di dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam proses itu. Nah, kira-kira menurut Kak Jo dari pengalaman juga yang mungkin Kak Jo alami, tantangan-tantangan apa yang bisa muncul di dalam proses-proses pemuridan itu? Kalau mungkin pertanyaan ini ditanyakan pada saya sudah memuridkan 30 tahun lebih. Saya sudah memuridkan 30 tahun lebih. Kalau misalnya ditanyakan 20 tahun lalu, mungkin jawaban saya akan berbeda sama tahun ini. Tapi kalau saya mau runtut tantangan paling utama, itu memang berurusan dengan kita gampang menyerah melihat kelemahan orang. Kita gampang menyerah dengan the blues of everyone. Everybody has their own blues kan, ada here and there, ada yang buruk di sini, buruk di sana. Dan kita suka menyerah di situ ya. Kita harusnya tidak perlu menyerah. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat, kita tidak perlu menyerah. Itu kita harusnya berani berproses dan tidak perlu takut berapa lama berproses sama orang. Jangan menyerah, sebab Tuhan tidak menyerah dengan kita kan. Jadi kita akan tetap melakukannya. Tapi yang paling berat kalau zaman sekarang itu adalah ini. Zaman sekarang karena laju informasi jauh lebih banyak, pengetahuan orang terbangun secara fragmentasi yang berbeda, kita kemudian menemukan mereka seperti tahu apa yang kita ajarkan. Padahal mereka nggak tahu, gitu aja. Karena mereka telah dibombard dengan informasi yang banyak. Mau tahu informasi tentang pemuridan di mana aja sekarang. Semua orang pemuridan. Jadi kemudian mereka merasa mengetahui pengetahuan jauh lebih penting daripada pengertian. Yesus tuh bilang gini, kan orang yang menabur itu ingat ya, tabur benih, ada yang jatuh di tanah yang baik, ada yang kayaknya ngerti padahal enggak. Itu seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Bertumbuh tapi tiba-tiba kena panas, habis. Tapi tahu nggak, arti daripada jatuh di tanah yang baik itu cuma dibilang begini. Orang yang tanah hatinya baik itu adalah begini. Mereka mendengar firman kerajaan,
lalu mereka memahaminya. Dan mereka berbuah. Kata memahami itu dalam bahasa Yunani itu namanya suniemi. Ya. Kata suniemi ini yang paling penting itu. Bahwa sekarang orang cuma karena terinformasi, mereka pikir kalau mereka dengar TikTok mereka sudah tahu apa maksudnya. Jadi mereka kemudian pikir mereka udah tahu, padahal mereka nggak tahu. Makanya muncullah pengkhotbah musiman, muncullah orang-orang yang kemudian berpikir bahwa mereka tahu, padahal they don't know anything. Karena mereka cuma tahu secara informatif, mereka tidak tahu secara pewahyuan, mereka tidak tahu secara bagaimana dia menjadi daging dalam kehidupan, lewat berproses dan seterusnya. Nah, di pemuritan itu terjadi, itu aja. Nah, itu tantangan paling berat masa sekarang. Jadi orang merasa orang bisa dimuridkan jarak jauh loh pakai pakai YouTube atau pakai apa ya. Saya tetap merasa secara komunal, interaktif dan seterusnya untuk kemudian bisa membangun pewahyuan yang tepat dalam diri seseorang, pemahaman supaya sunieminya ada, pengertiannya. Iya, itu yang tantangan yang kita sedang lihat hari-hari ini ya. Jadi terlalu banyak orang mengambil informasi dari sana sini dan kemudian menganggap bahwa itu adalah seluruh kebenaran dan dicampur aduk jadi satu begitu. Yeah. Kalau ini terjadi dan memang ini yang sedang terjadi, bagaimana kita sebagai seorang pemimpin untuk kita bisa memilah-milah begitu, Kak Jo. Informasi apa yang kita dapat, apa yang bisa kita lakukan dalam memilah-milah itu, supaya itu tidak jadi sebuah sebuah ekses yang negatif ya di dalam proses pemuritan yang kita lakukan. Sebenarnya dalam berproses kita harus mengajarkan murid-murid kita untuk mengerti prioritas. Faith punya journey, iman kita punya journey. Yeah. So you have to concentrate pada journey-mu, jangan journey-nya orang lain. So in your journey itu yang kamu fokus. Misalnya, hal yang penting di dalam pemuritan itu kan perenungan firman Tuhan. Bagaimana kamu diajar untuk merenungkan firman Tuhan? Nah, kamu harus punya jurnal. Jurnalmu itu yang penting. Tugasmu beresin jurnalmu. Tugasmu kamu mengembangkan jurnal itu. Kamu melihat dirimu mentaati firman yang Tuhan singkapkan buat kamu. Kamu bertumbuh ke situ. Kita enggak. Karena kita terpacu dengan informasi, kita kejar informasinya, tapi kita missing out pengertiannya kan. Jadi harusnya kita konsentrasi kepada hal-hal yang Tuhan singkapkan buat kita. Sebab arti keberhasilan sebenarnya apa? Apa arti keberhasilan? Arti keberhasilan itu adalah kita menjadi pelaksana kehendak Allah yang di-reveal pada kita. Kalau dia nggak reveal pada kita nggak perlu kerjakan. Tapi begitu dia di-reveal pada kita, dinyatakan bagi kita, kita harus mentaatinya, melakukannya sesuai dengan pengertian kita tentunya. Jadi memang kita perlu fokus dan kemudian konsentrasi pada apa yang merupakan bagian dari journey kita. Itu yang penting. Kalau bukan journey-mu nggak usah. Kadang-kala kita ikut conference ini dan kita tahu ini bukan journey-nya kita, ngapain kita mesti ikuti hal tersebut. Kita harusnya masuk pada apa yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita, kemudian ikuti journey-nya yang Tuhan singkapkan buat kita. Kalau saya bilang journey, paham ya? Paham. Perjalanan iman kita dan seterusnya. Nah, ini yang penting saya rasa. Ini yang mungkin saya harus garis bawain untuk siap pemimpin yang ada nih. Karena terlalu banyak orang suka ikut conference ini, conference itu, tambahkan segala. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi somehow kita tidak bisa untuk memahami panggilan yang spesifik dari kita. Sehingga itu membuat kita tidak bisa jalan di dalam journey yang Tuhan telah tetapkan, rel yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Agree. Begitu. Dan situasi ini saya rasa kalau saya perhatikan terjadi di banyak sekali pemimpin, Kak Jo. Nah, bagaimana seharusnya kita bisa tracing atau menemukan rel dari journey itu, dari apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita? Saya mempercayai bahwa Tuhan menuntun kita tidak langsung dibawa di sebuah jalan raya yang panjang. Gitu. Dia menuntun kita, bahkan kata ini dipilih hati-hati, setapak demi setapak, tambah ini, tambah itu, sampai kemudian kita menemukan. Jadi kita memang perlu hati-hati dan perlu tahu hal tersebut. Kebanyakan orang percaya tidak peduli hal tersebut. Jadi waktu dalam pemuritan mereka tidak peduli journey hidup mereka. Mereka, oh ya saya terinspirasi oleh orang ini, terus dia mau ikut orang ini buat apa? Padahal enggak, buat dia dari journey yang dia harus lalui yang
Tuhan reveal, waktu Tuhan dia baca firman Tuhan, Tuhan singkapkan buat dia perlahan-lahan berproses sampai dia mencapai hal tersebut. Jadi saya kira memang hal yang pertama adalah kita harus menemukan sendiri journey kita, panggilan kita. Jangan bercanda dengan karunia yang Tuhan buat kita. Cari tahu apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Sebab ini kata penting. Setiap orang itu ada pekerjaan baik yang ditaruh dalam dirinya. Dan Tuhan mau itu dikeluarkan. Jadi kita belajar firman Tuhan supaya kita semua ini diperlengkapi dengan pekerjaan baik. Supaya kita bisa manifestasikan pekerjaan baik itu pada dunia. Makanya kita perlu menemukannya. Ya, itu sebuah perjalanan serius. Makanya dulu saya berpikir gini, yang penting tuh mengenal Allah. Oh benar, tapi ternyata benar kata Agustin dari Hippo berkata, there are two mysteries in life, knowing God and knowing self. Mengenal diri sendiri itu kamu mengetahui apa yang Tuhan install dalam kehidupanmu. Apa yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Itu yang kamu harus prioritaskan, kembangkan supaya dia dikeluarkan, dia dimanifestasikan. Kekuatannya, potensinya, pekerjaannya yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Kita konsentrasi keluarkan itu. Kita saking sukanya copy cloning orang lain, pengalamannya orang yang kita bawa dalam kehidupan kita. Akhirnya kita jadi orang yang nekat kan. Tindakan-tindakan kita tidak berdasarkan pada iman, tidak berdasarkan pada pada ground yang Tuhan mau kita ada. Gitu. Jadi saya bisa simpulkan journey itu akan berkaitan sekali dengan di bagian apa Tuhan memanggil kita. Panggilan apa, dan panggilan itu pasti akan Tuhan lengkapi dengan tipe karunia atau talenta yang Dia telah berikan kepada kita. Itu akan sangat-sangat mendukung arah panggilan atau rel dari journey itu ya. Dan saya pikir ini sangat penting untuk kita semua, para pemimpin, untuk sadari bahwa bagaimana kita bisa menemukan arah panggilan kita, bagaimana Tuhan mau memakai hidup kita itu tidak langsung, itu harus step by step sesuai dengan pertumbuhan rohani dan kedewasaan kita di dalam mengenal Kristus. Jadi seharusnya setiap kita para pemimpin kita harus mengejar pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani ke arah Kristus ya, Kak Jo ya. Itu akan memampukan kita untuk kita bisa mengenali track itu ya. Nah, lalu kalau kita bicara lebih jauh lagi mengenai tantangan-tantangan di dalam pemuritan, Kak Jo. Kadang-kala kita ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip susah begitu ya. Yang tadi Kak Jo juga sempat singgung tadi ya. Susahnya mungkin bukan hanya mungkin masalah karakter, tapi ada satu dimensi yang kita tidak pernah alami dari kehidupan orang itu. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang yang semacam ini, yang berbeda dengan kita, totally different mungkin. Kan kita tidak punya pengalaman sebetulnya dengan tipikal orang yang begini. Bagaimana kita harus apa yang harus kita lakukan? Saya secara pribadi ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, yang waktu saya pertama ketemu saya punya doa berbunyi May God bless you far away gitu kan, kita maunya dia kabur aja entah kemana. Tapi setelah belajar lebih lama kita kemudian belajar ini strategic thinking yang saya temukan dengan bertemu dengan orang-orang kayak gitu. Saya menciptakan platform di mana saya dengan dia bisa ada di sebuah platform di mana dia bisa mencurahkan apa yang menjadi masalahnya dia, saya bisa tumpahkan apa yang menjadi masalah saya, dan kemudian kita bersama-sama melihat dari perspektif yang berbeda dan berusaha untuk mendekatkan cara pikir. Create platform itu harusnya adalah skill yang kita bangun bersama sebagai seorang percaya untuk bisa dapat berhubungan dengan orang-orang yang sukar untuk didekati. So kita create platform. Saya tidak punya pengalaman seperti orang-orang itu. Misalnya, saya harus create platform untuk bisa memahami, ya kan? Ya kita datang di gereja kita, kemudian pas berdoa, tahu-taunya orang tersebut misalnya punya kecenderungan yang berbeda secara seksual, tidak pernah alami, gimana caranya? So kita create platform untuk tidak memutuskan hubungan, tapi create platform untuk dapat menolong mereka, mengizinkan mereka menceritakan, supaya kita kemudian secara objektif bisa melihat hal tersebut. Nah seringkali kita terlalu cepat berkata, nggak kayak Firman lah, udahlah. Kita cepat sekali, tapi tidak pengen untuk menolong mereka. Oh ada banyak orang yang kayak begitu. Ya,
Paulus waktu ketemu murid-muridnya semua lain kan, nggak ada yang sama. Iya. Iya. Yesus ketemu murid-muridnya nggak ada yang jelas, nggak ada juntrungan semua, tapi dia stay with them, dia create platform di mana dia bisa berhubungan sama mereka, dia jalan sama mereka, bicara sama mereka. Saya kira itu yang kita perlu kembangkan. Iya, iya. Kadang juga kita alami begitu kita ketemu dengan orang yang totally different dengan kita. Kadang belum apa-apa kita sudah merasa anti dulu, atau kita mungkin merasa bahwa oh ini nanti ya biasa orang karismatik ya ngomong ini transfer spirit nanti, ya kan. Kadang kala kita belum sudah menciptakan pagar atau jarak yang seperti itu. Padahal realita di dalam abad 21 ini, ya, dunia pasca modern ini, I don't know. Sama saya berpikir apakah gereja betul-betul sudah siap atau siap ya untuk menciptakan infrastruktur untuk menangani dunia atau manusia-manusia di abad ke-21 ini. How do you think, Kak Jo? Saya kira kalau gereja sangat terbuai dan mabuk sama agamawi, mereka akan pilih pengembangan segala sesuatu secara ritual. Mereka kehilangan segala sesuatu yang sifatnya transformatif buat individu yang ada di sekitar kita. Nah, kita harus berpikir transformatif untuk ada dengan mereka. Nah, untuk mengalami transformasi dengan mereka, kita harus ada dengan mereka. Kita tidak mungkin usir mereka. Yeah. Sementara gereja, anehnya setelah pandemi justru tetap kembali kepada ritual yang lebih kuat, membangun hal yang sifatnya hanya untuk segelintir orang yang lebih kuat. Sementara kita membuang banyak orang yang membutuhkan. Saya kira fenomena ini harus berhenti. Gereja harusnya mulai berpikir bagaimana gereja tetap berdiri sebagai terang di antara kegelapan dan terus ada bersama-sama dengan mereka. Harus membangun sebuah jembatan dan create platform supaya kita bisa berjumpa dengan mereka. Saya yakin itu tetap merupakan cara yang baik buat gereja. Kalau enggak, kita akan jadi gereja tua, biru, beku, kaku, dan kemudian ditinggalkan. Iya. Kita hanya menjadi sejarah saja. Ya. Iya. Oke, di abad ini, Kak Jo, abad 21 ini, pasca pandemi ini ya, bagaimana gereja harus memuridkan? Apakah ada model pemuritan yang baru, yang lebih menjawab, ataukah kita harus tetap berpegang dengan model pemuritan yang old style yang selama ini mungkin sudah kita lakukan, ataukah mungkin dalam pemikiran Kak Jo ada model-model yang baru yang bisa dikembangkan ke depan sesuai dengan mungkin tantangan zaman yang sedang kita hadapi? Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa kita harus berpikir sedemikian rupa, berpikir sederhana sedemikian rupa untuk mengetahui journey yang kita miliki dengan orang-orang yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Saya tidak perlu bermimpi untuk memuridkan Brad Pitt. Saya tidak perlu. Kenapa saya harus bermimpi untuk memuridkan siapa gitu? Jaraknya aja jauh. Saya perlu bermimpi untuk memuridkan orang-orang yang ada di sekitar saya, Di circle yang kita. tersambung dengan saya. Iya. Yesus tidak bermimpi memuridkan Raja Tiongkok. Enggak, dia muridkan 12 muridnya aja. Dia muridkan. Dan kemudian murid-muridnya memuridkan orang lain. Yeah. Dia fokus pada hal tersebut. Sebab efek domino dari pemuridan akan tetap berlangsung kalau kita mengerjakannya dengan benar ya. Yeah. Kita tidak fokus pada diri kita, tapi fokus kepada Kristus. Kristus bekerja lewat mereka oleh rohnya, terus berkembang, terus bermultiplikasi. Saya percaya kita akan tetap bisa melakukannya di era masa sekarang. Itu tetap orang bilang itu klasik atau old style. Nah, memuridkan itu, kalau saya tanya, punya anak old style nggak? Sekarang orang nggak mau lagi loh. Katanya sekarang yang baru orang nggak perlu seks, nggak perlu kawin, nggak perlu apa. Kalau seks ya dibeli aja. Ngapain? Tapi kan itu idenya mereka. Sama, memuridkan sama dengan punya anak. Sama, persis, nggak ada bedanya. Either itu adalah spiritual side, satu itu natural side. Sama-sama adalah kita membesarkan orang, membawa orang kepada Kristus, mendidik mereka supaya mereka menjadi pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Mereka menjadi orang-orang yang melakukan tujuan-tujuan Tuhan di muka bumi ini. Saya tetap percaya itu. Fokus pada journey-nya kita. Ya, itu penting.
Ya nggak usah kemana-mana. Yang di Journey aja nggak dimuridkan, kita mau repot muridkan yang lain. Muridkan istri, anak-anak dulu baik-baik. Muridkan orang-orang yang Tuhan taruh sekitar kita. Saya kira faithful to your journey, it's good, ya. Ya, faithful to your journey. Ya. Kak Jo, yang terakhir mungkin ini. Ini teman-teman saya ya, yang notabene mereka juga adalah para pemimpin lah, kalau tidak boleh dikatakan tester atau full timer dalam pelayanan. Mereka sering cerita seperti ini, capek banget muridin orang itu. Udah capek, kadang nggak dihargain, ya kan, nggak ada timbal baliknya, jauh dari keterkenalan, ya kan, lebih enak, ya pelayanan lepasan begitulah, ya kan. Manfaatin media sosial, lebih cepat naiknya, lebih gampang terkenalnya. Ada banyak sekali teman-teman saya yang ngomong seperti itu dengan terus terang, begitu. Jadi akhirnya mereka hanya menjalankan tugas-tugas pastoral, pemuritan dan sebagainya itu just with the flow begitu, hanya mengalir saja tanpa arah dan tujuan lagi, tanpa visi lagi. Dan kalau misal ini didengar oleh para pemimpin, baik di internal, di GMS Surabaya maupun di luar, apa pesan dari Kak Jo untuk orang-orang yang sedang mengalami fatigue ini? Leadership fatigue atau discipleship? Kalau misalnya terjadi fatigue secara leadership, mungkin disebut burnout dalam mereka punya pelayanan, harus diakui di dalam pemuritan itu bisa terjadi. Apa aja bisa terjadi. Patah semangat biasa. Terjadi di dalam perjalanan panjang seperti yang tadi kita tidak bisa lihat ujungnya apa ya. Kita tahu mau bikin apa sekarang. Gitu. Saya selalu memberi penjelasan kepada mereka bahwa kata harapan itu artinya adalah kita tersambung pada tujuan. Itu arti harapan. Harapan itu nggak ada hubungannya cuma dengan keinginan. Kata harapan itu sebenarnya cuma tali kan? Atau cords yang menyambung kita pada tujuan. Jadi setiap kali kita melihat harapan, kita tetap tersambung pada tujuan. Setiap kali orang lihat tujuannya, dia pasti bakal semangat lagi. Jadi memang kita sebagai orang percaya harus terus kembali kepada tujuan-tujuan. Harus ada sukacita di dalam kita ya. Memang sekarang siapa nggak tergoda untuk berkata bahwa murid saya adalah subscriber Instagram saya. Tapi kan enggak. Kita tidak bisa bilang begitu. Emang subscriber Instagram itu adalah murid itu? Ya jawabannya enggak. Ya kan? Akan tetapi kita perlu juga memberi semangat kepada mereka untuk selalu melihat harapan. Harapan kita tidak pernah punah. Harapan kita tidak pernah selesai. Harapan kita itu ditaruh dalam kita. Yesus bilang harapan itu seperti sauh yang sangat kuat. Jangkar yang telah dilemparkan dalam kekekalan. Berpegang pada hal tersebut. Biasa. Merasa diperalat. Merasa nggak ada apa-apanya. Tapi pemuritan, minta ampun, tetap merupakan cara untuk orang menemukan pribadi yang serupa Kristus dan melakukan kehendak Allah. Kalau tidak, kamu akan hanya produksi orang-orang yang ke gereja, haus agama, bermental agama, dan mereka menjadi pribadi yang paling berbahaya, menjadi penghalang pergerakan Allah suatu saat. Iya, puji Tuhan. Oke, kalau saya boleh simpulkan Kak Jo, beberapa hal yang penting tadi yang Kak Jo katakan adalah yang stay faithful to your journey. Ya, para pemimpin kita harus setia dengan track yang telah Tuhan tetapkan untuk setiap kita. Sekalipun ada tantangan, ada halangan, rintangan, tapi Tuhan akan selalu ada di sana menyertai kita semuanya. Lalu tujuan dari pemuritan itu adalah untuk kita menjadi seperti pribadi Kristus, mengerjakan tujuan Kristus, dan agenda-agenda pekerjaan Kristus. Itu aja yang harus kita lakukan di dalam discipleship yang kita lakukan ini. Ada lagi kira-kira Kak Jo? Saya kira that's all. Final statement ini mungkin yang Yesus katakan, aku tidak mau mengeluarkan mereka dari dunia ini. Aku tetap mengutus mereka di dunia. Tapi Tuhan berikan mereka kekuatan, tetap mengampuni, untuk tetap bisa berdiri berhadapan dengan serigala-serigala itu. Jadi nggak usah khawatir. Kita akan berhadapan dengan serigala, kita berhadapan dengan apapun, tapi Tuhan tetap kasih kekuatan. Dia akan jemput kamu dan lempar ke sorga besok pagi. Enggak, stay there, you'll be fine. Amin, amin. Kak Jo boleh berdoa buat kita semuanya? Siap. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk hari ini. Amin. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan menguatkan para pembuat murid. Tuhan memberi kekuatan kepada para pemimpin yang sedang memuridkan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ya. Hamba berdoa kekuatan, fokus kepada kehendak-Mu Tuhan. Wahyukan diri-Mu, wahyukan kebenaran-kebenaran masa kini yang dibutuhkan untuk generasi, untuk triumphant pada generasi ini. Bangkitkan orang-orang yang selalu kembali ke akarnya untuk menjawab masalah-masalah dan tantangan zaman ini. Yes. Aku berdoa kuatkan para pemimpin ini, kuatkan disciple makers ini Tuhan, supaya mereka terus melakukan kehendak-Mu. Berkatilah gereja Mawar Sharon dan semua pemimpin yang sungguh-sungguh rindu melakukan kehendak-Mu dengan jalan memuridkan generasi ini. Berkati kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh pembahasan pada saat ini dan sampai ketemu di dalam GMS Leadership Podcast selanjutnya. God bless you all.